for your attendance and for your insights. And I hope that everyone has gained incredible insights from Dr. Corey. Dan dari penjelasan dan juga pemaparan dari Dr. Corey dari FLCCC tadi, sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, yang terdiri dari kumpulan dokter dan juga peneliti klinis ahli dunia yang terkenal. Obat ivermectin ini sudah digunakan di seluruh dunia selama 40 tahun dan juga digunakan oleh lebih dari 4 miliar manusia sebagai obat antiparasitik. Dan dalam hal penanganan COVID-19 ini, ivermectin telah digunakan di 33 negara dan hasilnya membuktikan bahwa ivermectin sangat efektif sebagai obat pencegahan maupun penyembuhan penyakit COVID-19. Dan sebagai obat pencegahan, ivermectin efektif melawan COVID-19 rata-rata sebesar 85%, dan sebagai pengobatan dini 74%, dan juga dapat 70%, sekitar 70% mengurangi tingkat kematian. Di penelitian terbaru, hasil juga menunjukkan ivermectin dapat menghalang perkembangan varian baru COVID-19 seperti varian-varian asal Inggris, Vietnam, dan juga India. Dan Bapak Ibu sekalian, berikutnya sudah hadir juga pada webinar malam ini Ketua KKI Dr. Putu Moda Arsana yang akan menyampaikan presentasi tentang pengambilan keputusan klinis mengelola pasien COVID-19. Dr. Putu merupakan General Practitioner serta Internist di Airlangga University. Beliau berperan sebagai Endocrinologist, Diabetologist di Brawijaya University, dan juga Royal Adelaide Hospital, Australia. Saat ini, Dr. Putu aktif sebagai the head of the Indonesian Medical Council dan the senior medical staff in the Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Saiful Anwar Teaching Hospital di Malang, Jawa Timur. Beliau juga aktif berpartisipasi dalam uji klinis selama pandemi COVID-19 sebagai the primary investigator in National Clinical Trial of Plasma Convalescence therapy in patients with SARS-CoV-2 infections. Kami persilakan kepada yang kami hormati Dr. Putu Moda Arsana untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Bu Amelia, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau tadi yang ilmiah-ilmiah ya, kali ini saya yang santai-santai aja. Baik, saya akan share screen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi itu yang ahli-ahli obat. Kalau sekarang saya berbicara tentang sebagai dokter di dalam mengambil keputusan untuk merawat pasien. Ya, jadi suatu apa yang harus kita pertimbangkan. Jadi suatu clinical decision making in management of diseases. Ya, Bapak Ibu sekalian, terutama yang dokter nih ya. Jadi pada saat kita praktek, tentu ada pasien yang datang dengan keluhan. Ya, pasien datang bukan dengan membawa diagnosis, tetapi dia datang dengan keluhan. Misalnya, saya panas, ya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh dokter? Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa dokter tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk mengobati keluhan. Tetapi keluhan tersebut harus dibuat diagnosisnya dulu, diterjemahkan menjadi diagnosis, baru kemudian kita mempertimbangkan untuk dilakukan treatment. Kesemuanya ini namanya suatu clinical process, dan dari komplain menjadi diagnosis namanya diagnosis proses, dari diagnosis ke treatment namanya treatment proses. Nah, kapan kita akan melakukan suatu clinical decision making? Nah, tentu saja nanti pada saat diagnosis proses maupun di treatment proses. Pada saat diagnosis proses kita akan melakukan suatu keputusan klinik tentang pemeriksaan apa yang harus kita kerjakan, ya, dan kemudian pada treatment proses tentu kita akan melakukan keputusan klinik tentang obat apa atau treatment apa yang harus kita berikan pada pasien yang sudah terdiagnosis dengan penyakit tertentu. Nah, pada treatment proses ini kita membuat salah satu clinical decision making yang terpenting sebagai seorang dokter. Mari kita lihat. Pada saat seorang dokter memutuskan untuk memberikan sesuatu kepada pasien, apa yang harus menjadi pertimbangan? Yang pertama kali tentu adalah clinical expertise. Jadi kemampuan atau
knowledge dan pengalaman dokter tersebut, ini yang menjadi pertimbangan yang pertama. Karena tidak mungkin seorang dokter mengobati sesuatu atau mengobati pasien, kemudian dokter tidak tahu tentang apa yang akan diberikan. Nah, yang kedua tentu disesuaikan dengan ini pasien ini masalahnya apa, problemnya apa. Ya, jadi kemudian problem fisiknya apa, problem psikisnya apa, kemudian problem sosialnya apa. Kemudian setelah itu baru kita melihat, kalau dia memerlukan obat tertentu, kita mempertimbangkan bukti-bukti tentang obat tersebut. Ya, ini 3 hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seorang dokter pada saat sang dokter ingin mengobati pasiennya. Nah, kemudian kalau dulu, suatu clinical decision itu agak sedikit beda dengan sekarang. Karena dulu mungkin kita zamannya suatu evidence based gitu, itu belum semaju sekarang. Dulu yang paling penting sebetulnya adalah patofisiologi begitu. Kemudian bagaimana dokter itu melihat pengobatan itu secara empiris. Dan kemudian mungkin bukti-bukti tersebut hanya bersifat suatu observasi saja, bukan suatu seperti sekarang misalnya suatu randomized apalagi meta-analisis. Nah, sekarang hal tersebut sedikit berbeda di mana kita tetap memerlukan pertimbangan-pertimbangan patofisiologi dan lain-lain, tetapi salah satu di antaranya kita harus mempertimbangkan bukti-bukti terkini daripada obat-obat tersebut. Jadi itu yang paling penting. Nah, sehingga pada saat kita melakukan suatu praktek, ya apa yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama tentu dokter harus mengerti tentang apa yang dihadapi. Jadi clinical expertise. Kemudian patient value and preference, dan tentu saja kita harus mampu melihat, mengetahui tentang best research evidence. Nah, apa itu clinical expertise? Clinical expertise itu pada umumnya itu menyangkut tentang kemampuan seorang dokter di dalam memahami tentang pengetahuan tertentu. Jadi physician knowledge. Yang kedua, tentu saja kemampuan seorang dokter yang terkait dengan pengalaman beliau. Ya, bisa saja seorang dokter mengetahui suatu keilmuan tertentu, tetapi pada saat diterapkan pada pasien-pasiennya ternyata memerlukan sedikit modifikasi berdasarkan atas eksperiensinya tersebut. Misalnya mungkin dosisnya harus dikurangi atau ditambah, mungkin cara pemberiannya dan sebagainya. Ini terkait dengan physician experiences. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan suatu patient value and preference? Apa yang harus dipertimbangkan oleh seorang dokter terkait dengan pasiennya pada saat dokter harus memutuskan untuk mengobati seseorang? Yang pertama, tentu kita tahu bahwa manusia itu mempunyai beberapa atau faktor-faktor yang ada di dalam diri seorang manusia. Yang tentu pertama kali adalah suatu biologic factor. Jadi manusia adalah suatu makhluk biologi. Yang kedua adalah manusia adalah suatu makhluk psikologi, dan selanjutnya manusia juga adalah suatu makhluk sosial. Ini harus dipertimbangkan. Sehingga pada saat dokter menyusun problem pasien dalam hal dulu disebut diagnosis, tapi sekarang lebih problem ya. Itu ada yang ada biologic problem yang ditulis ya, kemudian psychological problem, dan tentu saja social problem. Social problem ini yang paling jelas salah satu diantaranya adalah akan menjadi pertimbangan yang yang harus dipertimbangkan oleh seorang dokter. Misalnya pada saat pasien tidak mempunyai akses kepada layanan kesehatan atau obat-obat yang tertentu yang mahal, tentu saja dokter harus mempertimbangkan apakah obat ini akan terbeli atau tidak. Sehingga dokter harus mempertimbangkan mencari alternatif lain, obat yang lebih murah. Mungkin memang secara efikasi dia tidak sebaik yang mahal, tetapi karena social problem maka dokter harus menganjurkan atau membuat prescription resep bahwa untuk meresepkan obat-obat yang lebih murah. Nah, semuanya ini pada saat kita melakukan pengobatan, ini dikenal dengan istilah sekarang adalah individual approach.
Jadi pada beberapa guideline, individual approach ini ditekankan. Ya. Nah, kemudian bagaimana pertimbangan yang ketiga tentang evidence based medicine. Ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena evidence itu sesuatu yang ya apa namanya? Suatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Akan tetapi pada saat ya, jadi evidence adalah bukti-bukti yang terkini ya. Dipertimbangkan pada saat kita melakukan atau ingin melakukan pengobatan pada seorang pasien. Akan tetapi pada saat kita mempraktekkan evidence based, ya, pada saat kita melakukan suatu decision making in treatment, maka evidence based itu bukanlah satu-satunya. Sehingga the practice of evidence based ini sebetulnya memerlukan integrasi daripada individual clinical expertise. Jadi tadi clinical expertise dari seorang dokter, kemudian judgment and patient choice, jadi ini adalah patient value and preference, dan tentu saja dengan best external evidence, jadi bukti-bukti yang terbaik. Namun menerapkan evidence di dalam praktek ini tidaklah gampang. Ya, tidaklah gampang. Karena apa? Karena kalau kita lihat istilahnya adalah it's a jungle out there. Jadi sebetulnya Anda bisa lihat bahwa informasi kita yang ada sekarang ini, ya, tiap hari itu banyak sekali informasi. Jadi new information available daily. Yang kedua adalah bahwa publik ini dengan gampang menyebarkan informasi. Ya, ingin tahuannya, kemudian dia sebarkan informasi. Kadang-kadang dia tidak memeriksa apakah informasi tersebut benar atau itu hanya hoax atau tidak benar. Sehingga hampir dunia kita sekarang, dunia informasi kita, ibaratnya adalah hutan belantara. It's a jungle. Ya, jadi hutan belantara. Nah, kita bayangkan ya, ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa sehari di seluruh dunia lebih dari 5.000 trial, ya, 5.000 trial dipublikasi. Ya. Nah, kalau kita lihat penelitian-penelitian tentang trial-trial tersebut, ini sebetulnya memang agak agak lama, tetapi berapa sih dari trial tersebut yang valid? Itu ternyata hanya 20% saja. Belum ketambahan trial yang hoax gitu ya, atau berita-berita yang bohong gitu ya. Ini baru yang sudah benar, ini udah benar ini, tetapi kemudian kita lihat validitasnya. Itu hanya sekitar 19%. Nah, kemudian ada yang namanya suatu publication bias. Jadi bias publikasi. Seringkali trial-trial tersebut kalau hasilnya baik dipublish. Kalau hasilnya jelek tidak dipublish. Sehingga kelihatannya hasilnya bagus. Padahal kalau dibandingkan dengan yang tidak baik, mungkin dia hasilnya jelek. Nah, ini salah satu yang harus kita cermati sebagai seorang dokter. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita menerapkan evidence tersebut untuk pasien kita? Nah, tentu saja kita harus melakukan appraise, jadi appraisal, melihat melakukan suatu telaah, ya, telaah. Ya, kalau seringkali dibilang suatu critical appraisal begitu, ya. Jadi telaah kritis. Ya, semua bukti-bukti tersebut harus kita telaah. Ya, tidak percaya begitu saja, tetapi tidak antipati. Dari awal terus kita sudah timbul antipati, tidak. Tetapi secara netral kita lihat bukti-bukti tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan itu? Ada beberapa metode sebetulnya, tetapi salah satu yang metode yang cepat yang bisa dipakai adalah melalui yang namanya suatu via system. Jadi singkatan daripada validity, importance, dan applicability. Ya, apa itu? Kita lihat. Apakah yang pertama kali kita lihat, apakah hasil trial tersebut valid atau tidak? Nah, di mana kita lihatnya? Kita lihat dari metodologinya. Kemudian kalau dia sudah valid, important apa tidak? Penting apa tidak?
Belum tentu suatu studi yang valid penting buat pasien kita. Begitu. Ya, nanti kita lihat. Nanti di situ menyangkut beberapa parameter. Yang terakhir, kalau dia sudah valid, dia sudah penting, apakah dia bisa diterapkan enggak pada pasien kita, applicable. Jadi via sistem ini atau via sistem ini dengan cepat bisa kita lakukan pada pasien-pasien. Ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Ya, are the result of the therapeutic trial valid? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ya, saya kira kalau yang ingin mendalami ini silahkan saja begitu ya. Jadi apakah kemudian jawabannya yes atau tidak gitu ya. Maka nanti kalau dia jawabannya yes berarti dia valid. Kemudian salah satu contoh ini, ada suatu trial namanya DCCT. Kemudian dia multicenter, randomized, clinical study ya dan sebagainya. Kalau begitu randomized, multicenter, kemudian RCT dilihat valid, is okay, valid begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah valid kita lihat apakah dia penting atau tidak. Nah, untuk melihat penting ini kita melihat yang namanya magnitude of the treatment effect dan presisi daripada, jadi besaran ya, magnitude ya, dan daripada efek treatmentnya dan juga presisinya. Di mana kita lihat? Mari kita lihat di belakang ini. Jadi ada beberapa parameter daripada magnitude-nya itu. Antara lain absolute reduction rate, relative reduction rate, number needed to treat dan sebagainya. Jadi ini ada ilmunya. Ya. Nah, kemudian kita lihat salah satu saja. Number needed to treat. Number needed to treat adalah berapa yang diobati untuk menimbulkan satu efek baik atau mencegah satu efek jelek pada suatu pasien. Misalnya kita melakukan pengobatan pada kalau number needed to treat-nya 20 yang diobati, 1 yang membaik. Berarti yang 19 sesuai dengan siapa? Dengan placebo tentunya. Ya, angkanya sesuai dengan placebo. Tetapi biaya yang dikeluarkan untuk mengobati 20 itu tentu harus dihitung untuk mendapatkan 1 efek baik. Nah, ini number needed to treat. Nah, kemudian setelah itu kita melihat ya confidence interval. Itu melihat tuh presisi daripada treatment tersebut. Nah, ada yang 95%, ya biasanya dipakai 95%, ada yang 99% confidence interval, tapi jarang dipakai. Itu hanya pada obat-obat tertentu saja. Nah, biasanya dilakukan 95% sesuai dengan distribusi normal, ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung confidence interval? Itu ada rumusnya sendiri. Ya, seperti ini. Saya kira ini kita bisa lewatin karena terlalu teknis. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan, ada kaitannya dengan obat-obat, pertimbangan untuk memakai obat-obatan di negara kita. Nah, salah satu, apakah bukti yang valid itu, yang penting itu bisa kita terapkan atau tidak? Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, do this result apply to our patient? Apakah hasil tersebut, misalnya seperti tadi dikatakan banyak di Peru, di mana tuh hasilnya luar biasa bagus, gitu ya, dikatakan oleh Prof. Kori. Kemudian bagaimana bisa nggak diterapkan obat tersebut pada pasien-pasien kita? Nah, kita lihat jawabnya bisa atau tidak. Kita lihat pertanyaan berikut ini. Is our patient so different from those in the study that its result cannot apply? Apakah pasien-pasien kita, kalau kita pakai contoh COVID ya, apakah pasien COVID kita ini beda nggak dengan COVID di India, dengan di Argentina dan sebagainya, ya, dengan di Peru, dengan di Malaysia? Kalau sama, berarti trial-trial yang ada di sana bisa kita pakai untuk di tempat kita, begitu. Kita tidak perlu membuat trial baru. Tetapi kalau tidak sama, kita bikin trial baru. Karena hasilnya belum tentu sama. Nah, ini adalah cara untuk kita melihat apakah hasil tersebut bisa diterapkan di negara kita apa tidak. Kemudian yang kedua, setelah misalnya pasien kita tidak terlalu berbeda dengan mereka, sama, ya mekanismenya sama, kemudian variannya sama, misalnya sama-sama varian Delta begitu, ya. Kalau di situ berhasil untuk varian Delta, di Indonesia berhasil nggak kira-kira? Nah, menurut Price ini iya seperti itu. Kemudian is the treatment visible in our setting? Jadi apakah
apa namanya, metode pengobatan itu bisa nggak, visible nggak di tempat kita? Kalau obatnya ada, dikerjakan dengan alat yang sama dan sebagainya, dan kita punya, why not? Jadi mungkin ini istilahnya adalah visible, it's okay. Kalau visible berarti ya kita bisa memakai evidence yang ada di luar untuk bisa kita lakukan di tempat kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, are our patient values and preference satisfied by the regimen and its consequence? Jadi apakah pasien-pasien kita itu apa istilahnya itu patient value-nya itu sama enggak dengan yang di tempat tersebut, dan kalau diberikan regimen ini oke enggak begitu ya. Nah, kemudian di sini dimunculkan pertanyaan bawahnya untuk dijawab. Do we and our patient have a clear assessment of their values and preference? Jadi kita dalam hal ini tentu saja kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa ini loh, obat ada semacam obat begini, kemudian Anda bisa nggak menjangkau ini, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih ke arah menyesuaikan tentang treatment tersebut dengan kondisi pasien-pasien kita. Nah, kemudian karena tadi demikian banyaknya evidence, kadang-kadang dokter ini bingung. Dokter saja bingung, apalagi masyarakat awam. Kalau kemudian menerima informasi bahwa evidence yang satu ini bertentangan dengan evidence yang lain. Yang satu mengatakan berguna, yang lain mengatakan tidak berguna, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana harus kita sikapi tersebut? Nah, mari kita lihat. Sebagai dokter kita mesti tahu yang namanya hierarki dan tipe studi. Jadi makin ke atas ini buktinya makin kekuatannya. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Prof. Kory adalah quality. Nah, quality daripada studi itu makin bagus. Jadi suatu case series, ya, jadi laporan kasus, kemudian di atasnya lagi case control, jadi yang sakit dibandingkan dengan yang tidak sakit, kemudian dilihat berapa yang dapat ivermectin dan sebagainya. Kemudian ada yang cohort, ya, yang dapat ivermectin dengan yang non ivermectin gitu, kemudian dia observasional. Kemudian ada RCT, randomized control trial, ada systematic review dan meta analisis. Nah, ini adalah hierarki. Kalau ada bukti-bukti seperti ini, kita lihat di mana letak buktinya. Yang paling bagus kalau kita mendapatkan meta analisis daripada suatu randomized control trial. Tapi kalau nggak ada, kita turun ke bawah. Lihat cohort tadinya. Nggak ada, kita ke case control. Ini semuanya juga bukti begitu. Jadi jangan istilahnya, udah kita nunggu saja meta analisis. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang. Kalau meta analisisnya belum ada, why not? Kita bisa sebagai dokter, kalau di depan kita sudah ada pasien tersebut, kita bisa mempertimbangkan meskipun sebetulnya bukti-bukti tersebut belum bukti yang top end gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat apa yang level tersebut. Nah, ada lagi kalau misalnya di dalam, kalau tadi kita melihat type of studinya, sekarang kita melihat tentang hasil daripada kompilasi atau hasil daripada penilaian tentang studi tersebut. Misalnya nanti ada yang memakai seperti ini, ada yang 1++, 1+, 1 min, 2++, dan sebagainya. Jadi kalau 1++ ini luar biasa, high quality meta analysis, systematic review, randomized control trials, RCT with a very low risk of bias. Jadi biasnya paling sedikit. Tadi juga disinggung tentang bias oleh Prof. Kory, ya. Nah, kemudian 1+ RCT, ya, with a low risk of bias. Nah, dari mana mereka tahu bias atau tidak? Mereka menganalisis tentang metodologi yang dipakai oleh yang bersangkutan dan sebagainya. Sampai yang keempat, yang paling bawah ini expert opinion atau formal consensus. Apakah ini bisa dipakai? Bisa, selama yang bukti di atasnya itu belum ada. Nah, ini adalah pertimbangan. Nah, kemudian kita lihat, ya, di dalam guideline misalnya,
itu ada yang dinamakan bukti kelas 1 atau klasifikasi 1, 2A, 2B, dan 3. Nah, kalau kelas 1 itu benefitnya jauh lebih besar daripada risk. Kalau suatu penelitian dimasukkan menjadi suatu bukti dikatakan kelas 1, benefitnya sangat lebih besar daripada risk, sehingga dia harus direkomendasikan. Kalau kelas 2, benefit tetap lebih banyak dengan risk, tetapi tidak sebaik yang kelas 1. Ya, nah ini it is reasonable to perform. Jadi kalau risikonya kecil, ya, safety-nya bagus, benefit-nya bagus, ya bukan yang paling bagus, tetap reasonable untuk kita pertimbangkan. Ada kelas 2B. Kalau benefit-nya ya sama dengan atau sedikit lebih besar daripada risk, ini masih bisa dipakai, yaitu maybe consider, dipertimbangkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Bukti kelas B masih bisa dipakai. Ya, kalau kelas 3 risk-nya jauh lebih besar daripada benefit. Kalau ini dilarang dipakai, dilarang keras untuk dipakai, gitu ya. Nah, kalau kelas 2B masih oke. Nah, sekarang mungkin ada 2 slide terakhir. Apakah kita gampang gitu ya menerapkan evidence based medicine untuk pasien-pasien kita? Ya dibilang gampang-gampang, dibilang sulit juga sulit. Karena apa? Karena pada umumnya lack of time, kita tidak cukup waktu ya untuk menerangkan kepada pasien, ya kemudian untuk mengakses bukti-bukti terbaru, apalagi di bawahnya ini lack of access information, kita tidak punya akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang ketiga, lack of evidence. Kita mau menerapkan evidence based, tetapi evidence-nya sedikit, ya tidak banyak. Nah, kemudian yang lebih yang selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan kebutuhan pasien, dengan value daripada pasien. Ini juga tidak gampang. Ada obatnya tidak terbeli oleh pasien. Sulit juga. Kemudian organisasi barriers atau hambatan organisasi. Artinya bagaimana obat ini bisa terdistribusikan dengan baik. Sekarang kita mengalami betul ini. Organizational barriers. Ya, kalau kita lihat sekarang bagaimana kita mendistribusikan obat-obat COVID misalnya sampai pada yang membutuhkan. Nah, ini juga hambatan. Kemudian yang terakhir financial barriers. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Ya, jadi kita harus mencari obat yang lebih murah dengan efikasi yang sama atau mungkin sedikit lebih rendah dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan kita di dalam kita menerapkan evidence based pada praktek kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan pada clinical decision making ada 3 hal yang dipertimbangkan. Kalau clinical expertise saya kira kita tergantung pada dokternya masing-masing. Kemudian patient value and preference juga tergantung daripada pasien masing-masing. Sedangkan untuk evidence based medicine ini relatif problem kita sama. Nah, bagaimana kita terapkan tersebut di dalam praktek tidak selalu gampang. Dan sebetulnya ada satu kalimat yang bagus ya, bagaimana kita menerapkan evidence based pada pasien-pasien kita. Jadi kita berpikir secara global, kita melihat bukti-bukti yang ada, tidak saja di negara kita, tetapi dari luar, itu. Tetapi pada saat kita melakukan pengobatan, kita harus melakukan ex locally. Kita lihat apakah kita ada obatnya, sarana prasarana ada apa tidak, dan lain sebagainya. Obat yang tersedia bagaimana? Kalau pasien-pasien kita itu akses kepada istilahnya kata low economic, tentu beda dengan kalau misalnya pasiennya itu mampu membeli obat-obatan tersebut. Saya kira demikian, Bu Amelia, dan ini satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman kita, ya termasuk saya sendiri, bahwa tantangan kita
ke depan ini bukanlah soal baca tulis ya, tetapi ya orang yang tidak bisa belajar, tidak mau belajar, dan tidak mau belajar lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Putu untuk pemaparan dan juga presentasinya, luar biasa dan informatif sekali. Kita bisa lihat ya dari segi kuantitatif dan juga kualitatif yang menekankan tentang validity, importance, dan juga apakah applicable ivermectin ini sebagai obat melawan COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Putu. Dan untuk teman-teman media sekalian, untuk semua audiens yang sudah memiliki pertanyaan, kami persilakan Anda untuk menuliskan pertanyaannya saja di kolom chat dan juga ditujukan di kolom Q&A atau di kolom di YouTube di kolom chat ya, dengan format nama Anda, nama media Anda, dan juga pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ivermectin ini tentu menunjukkan potensi besar sebagai obat untuk melawan COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Dr. Hadianti dan juga Dr. Iwan Kusmahani dan Dr. Firman Abdullah tentang pengalaman mereka menggunakan ivermectin pada pasien COVID-19. Kami mengucapkan selamat datang kepada Dr. Hadianti, Dr. Firman, dan juga Dr. Iwan. Yang pertama, saya akan persilakan kepada Dr. Hadianti untuk menjelaskan cerita atau pengalaman Anda mengenai penanganan pasien COVID-19 menggunakan ivermectin. Kami persilakan, Dr. Hadianti. Terima kasih Mbak Amelia sebagai pembawa acara. Terima kasih saya ucapkan juga kepada panitia penyelenggara acara sehingga malam hari ini, kepada para peserta yang masih hadir sejawat sekalian pada acara peran ivermectin di Indonesia pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya sehari-hari dalam menata laksana pasien-pasien COVID-19 dengan menggunakan terapi ivermectin ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon slide. Dan tadi dengan pemaparan Dr. Kori dan Dr. Putu, untuk alasan-alasannya kita menggunakan ivermectin ini menambah semangat kita ke depannya untuk membantu pasien COVID-19 sembuh dengan pemberian ivermectin. Lanjut, ini ada beberapa kasus, terdiri dari 7 kasus pasien yang mungkin nanti berguna. Pasien pertama, inilah pasien yang membuat saya menggunakan ivermectin dengan yakin karena terjadi secara tidak sengaja pada pasien ini. Pasien saya rawat bulan Februari. Pasien Tuan M, 52 tahun, dengan komorbid DM, CHF, obesitas tipe 3, dengan berat badan sekitar 140 kg. Dikonsulkan ke saya dengan sudah memakai HFNC. Pasien dirawat di salah satu rumah sakit di Makassar. Karena sudah pakai HFNC, saya berpikir sebaiknya diberikan Actemra tentunya ya, karena pasien sudah jatuh ke dalam badai sitokin. Saya ajukan Actemra, pasien menolak, dan karena saya dari awal COVID-19 ini saya memakai FMS guideline, yang terbaru FMS guideline itu tertera pemakaian ivermectin. Saya serangkan kepada pasien bagaimana kalau kita memakai ivermectin. Pasien dengan antusias memilih menggunakan ivermectin 3 kali 5 tablet, dan ini adalah kondisi pasien setelah pemakaian 5 hari ivermectin. Bisa kita lihat pasien memakai NRM dari HFNC, kemudian dari foto CT scan-nya dan foto toraknya, ini masih ada GGO yang cukup meyakinkan kita bahwa telah terjadi badai sitokin pada pasien. Lanjut. Slide. Nah, ini setelah perawatan ivermectin 5 hari, saturasi pasien di 93-95%, RR 20-22 kali dengan NRM 10 LPM. Tadinya pasien memakai HFNC ya. Saya tidak punya fotonya, saya sudah dikonsulkan, inilah yang saya punya. Lanjut. Ini kita lihat dari hasil CT scan juga setelah terapi ivermectin 12 hari, saya memakai guideline AG Racang. Di situ tertulis dengan berat badan, diberikan terapi sesuai dengan berat badan untuk yang severe 0,8 sampai 1,2,
Makanya kita berikan terapi 3 kali 5 3 kali 5 tablet dan bisa diberikan sampai dengan 12 hari. Lanjut. Di sini ada lagi cerita uniknya pada pasien ini. Pasien mendapat terapi ivermectin 3 kali 5 tablet selama perawatan, total 12 hari, pulang dengan saturasi 95-97%, nasal kanul 3-5 LPM. Sebenarnya sih pasien nggak pede aja nih kalau saya lihat dia memakai oksigennya. Nah, saat kontrol, pasien menyatakan masih meneruskan minum ivermectin di rumah atas keinginan sendiri selama lebih dari 2 minggu tanpa advis dari dokternya. Nah, pada saat pasien sudah merasa sehat, 1 minggu kemudian pasien melakukan check up dan melaporkan hasil check up-nya kepada saya. Bisa kita lihat di sini hasilnya baik, fungsi hatinya dalam batas normal dengan SGPT 29. Lanjut. Ini pasien kedua, Tuan S, 42 tahun, minum ivermectin. Kami berikan terapi ivermectin 1 kali 3 tablet selama 5 hari. Di sini bisa kita lihat hasil panel sitokin setelah pemberian ivermectin 3 hari. Pasien ini diberikan terapi standar COVID-19 termasuk di dalamnya steroid, Avigan, kemudian favipiravir, kemudian antikoagulan. Ini direncanakan pemberian Actemra atau IVIG, tapi dengan melihat panel sitokin seperti ini jadinya tidak diberikan. Ini adalah pendapat dari seorang ahli yang mengatakan dari hasil ini, kondisi ini menarik. Kondisi riak, mudah-mudahan tidak jadi badai sitokinnya, terjadi bukan pada interleukin 6 dan interleukin 1 yang bersifat pro-inflamatori, tapi justru pada interleukin 10 dan 4. Biasanya saya melihat berasumsi menyimpulkan sendiri bahwa interleukin 10 bergerak naik sebagai respon inert terhadap kenaikan interleukin 6. Karena biasanya interleukin 6 naik lebih tinggi dari interleukin 10. Kalaupun interleukin 10 naik lebih tinggi, karena interleukinnya naik juga, saya menganggap ini adalah overreaction. Tapi bahkan ini pada pasien ini interleukin 6 dan interleukin 1 saja tidak naik. Jadi interleukin 10 dan interleukin 4 naik bukan sebagai respon terhadap kenaikan interleukin 6 atau 1. Apakah ini dapat karena pemberian ivermectin? Tak yakin saya, tapi bisa jadi. Karena terus terang saya belum pernah menggunakan ivermectin dan fenomena ini belum pernah saya temui pada pasien COVID. Dengan tidak naiknya interleukin 6 dan interleukin 1 ini, insya Allah kita tidak perlu Actemra, bahkan juga insya Allah HFNC maupun ventilator, karena ARDS rasanya bukan yang paling dikhawatirkan pasien. Dengan demikian IVIG mungkin responnya juga tidak sebesar kalau proinflamasinya naik. Lanjut. Ini adalah pasien ketiga, Tuan W, 59 tahun dengan obesitas, DM, peningkatan badai interleukin 6 yang menggambarkan terjadinya badai sitokin pada pasien. Dalam 2 hari terjadi kenaikan interleukin 6. Ini pada saat pasien dirawat dengan penggunaan NRM 15, saturasi masih di 94, tensi masih tinggi, jadi kami putuskan untuk diberikan HFNC active low. Lanjut. Nah, setelah pasien dirawat dengan remdesivir, levofloxacin, steroid, antikoagulan drip dosis terapi, diberikan ivermectin dan IVIG dosis 0,3 selama 5 hari. Rencananya pasien diberikan Actemra karena interleukinnya setinggi tadi. Namun karena Actemra tidak tersedia, makanya kami pilih IVIG. Setelah IVIG dan IVM 3 hari, ivermectin 3 hari, kita lihat interleukin 6-nya turun jauh ya. Menurut pendapat ahli, panel sitokinnya cukup menjanjikan, tidak akan terjadi hiperinflamasi. Bahkan seakan-akan mempunyai anakinra alami tubuh. Jadi kalau pakai steroid segera di tap off. Jadi bisa kita lihat interleukin 1 RA-nya ini tinggi sekali. Ini yang dimaksud dengan anakinra alamiah tubuh. Lanjut. Nah ini Tuan B, pasien keempat, 74 tahun dengan CAD, hipertensi heart disease. Dia minum clopidogrel untuk CAD-nya, obesitas, sudah minum ivermectin 2 hari di rumah, 1 kali 2 tablet. Tapi karena kondisi kurang baik, karena usianya kami rawat, selama perawatan rumah sakit diberi terapi ivermectin 1 kali 3 tablet selama 5 hari. Di samping itu juga favipiravir dan antikoagulan.
hasilnya bisa kita lihat setelah 2 hari dirawat, total ivermectin pemberian 3 hari, ini interleukin 6-nya di 20,42. Lanjut. Ini Nyonya O, istri dari pasien keempat tadi, 70 tahun dengan hipertensi heart disease. Oh ya, tadi pasien tadi menggunakan clopidogrel, pemberian ivermectin aman. Yang menjadi kontraindikasi apabila, atau bukan kontraindikasi mutlak ya, tapi pemberian kalau dia mengkonsumsi warfarin. Ini Nyonya O, obesitas, sudah minum ivermectin 1x1 tablet di rumah selama 2 hari. Kemudian dia dirawat karena suaminya juga dirawat, jadi kami sarankan untuk dirawat juga. Dan dilanjutkan selama perawatan diberi ivermectin 1x2 tablet selama 5 hari. Selain itu juga diberikan favipiravir dan antikoagulan. Kita lihat interleukin 6-nya juga setelah 3 hari pemberian total ini di 11,31. Lanjut. Pasien ke-6, Nyonya D, 46 tahun dengan Sjögren's syndrome dan obesitas. Dia masuk dengan saturasi 93% dengan NRM 15 LPM, RR-nya di 28 sampai 30 kali per menit. Oleh karena itu dipasang HFNC, saturasi membaik 96 sampai 98% dengan flow 50 dan fraksi di 80%. Bisa kita lihat di sini hasil ronsennya itu sudah menunjukkan terjadinya badai sitokin. Begitu juga CRP meningkat dan D-dimernya juga mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Lanjut. Nah, terapi pasien selama dirawat, kita berikan remdesivir, antibiotik dan anti jamur, kemudian steroid, kita berikan enoxaparin, antikoagulannya, Actemra diberikan 1 kali, dari rencananya 2 kali, karena kondisi kita lihat dari panel sitokin pasien ini, itu tinggi sekali, sekitar 83 kalau nggak salah ya. Maka direncanakan sebaiknya DPCP merencanakan memberiannya 2 kali dan ditambahkan ivermectin dosis 1x2 tablet selama 5 hari. Pada saat diberikan Actemra 1 kali kedua dan direncanakan juga pemberian AVIG, ini tidak jadi diberikan karena pada pemeriksaan interleukin 6 berikutnya setelah pemakaian ivermectin 3 hari dan terapi-terapi lainnya malah terjadi penurunan menjadi 40,1. Ivermectin dilanjutkan sampai 5 hari, klinis mengalami perbaikan, saturasi di 96% dengan NRM 8 LPM. Slide. Nah, ini pasien ke-7, ini juga unik, cukup unik. Beliau, semua pasien tadi sudah dimintakan inform konsennya ya. Semua pasien menyetujui untuk diberikan ivermectin, bahkan sudah ada yang minum duluan tadi kalau dari kita lihat. Nah, ini pasien Tuan F, 51 tahun dengan asma persisten sedang berat, tidak terkontrol saat masuk, dia juga mempunyai hipertensi heart disease. Kebetulan beliau adalah sahabat saya, seorang dokter juga. Pasien pasca isoman 14 hari di rumah, sudah minum Avigan. Disarankan minum ivermectin namun menolak. Pasien juga selain Avigan diberikan sudah mengontrol asmanya dengan oksigen, inhaler dan nebulizer. Nah, kondisi pasien waktu dia dikonsulkan ke saya di rumah, saya sudah minta beliau untuk dia masuk dirawat, tapi dia belum mau. Jadi saya sarankan untuk minum ivermectin sebagai obat tambahan, namun dia menolak. Kondisi pasien memburuk, saturasi 85% dengan NRM 15 LPM saat masuk rumah sakit. Dan harus segera kami berikan HFNC dan mengalami cukup perbaikan. Pasien diterapi dengan obat-obatan asma persisten berat sesuai dengan guideline, kemudian diberikan remdesivir 3 hari dan antikoagulan drip dosis terapi. Rencana kami akan berikan Actemra karena walaupun sudah 14 hari melihat kondisinya masih ada peluang untuk terjadi badai sitokin. Kemudian pasien kami berikan ivermectin 1x3 tablet selama 5 hari. Ini dengan penjelasan panjang lebar, dengan bukti-bukti, walaupun dia juga sudah membaca ya, ada retraksi-retraksi dalam jurnal. Akhirnya pasien setuju. Klinisnya berangsur membaik sampai hari ke-9 perawatan. Hari ini keluhannya hanya batuk. Lanjut.
Ini CT pasien waktu dirawat hari ke-15, berarti ya dari COVID-nya itu masih di 24. Kemudian kita foto, ini kita bisa lihat masih ada badai-badainya gitu ya. Terus kemudian ini dari labnya bisa kita lihat D-dimernya tinggi sekali, lebih dari 5.000. Kemudian oksigen saturasinya saat masuk memang rendah, 75. Tekanan PO2-nya rendah, 75 dengan oksigen saturasi 96. Lanjut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan panel sitokin. Ternyata setelah ini kita lihat karena interleukin 6 hasilnya normal, tidak ada kemungkinan terjadi badai sitokin, maka rencana Actemra dibatalkan pada rawat hari kedua. Tapi pasien masih sesak, jadi masih di HFNC, maka kami berikan pemberian terapi standar dan ivermectin 1x3 tablet selama 5 hari. Alhamdulillah pasien perbaikan sampai dengan H9 rawat, keluhannya hanya batuk dan saat ini sedang diterapi untuk pemberian antikoagulan karena masih tinggi D-dimernya. Lanjut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing dari beberapa kasus. Kalau soal pemberian ivermectin, saya juga minum, keluarga saya semua minum. Nakes-nakes teman-teman saya pun semua banyak yang minum karena sebagai profilaksis kami percaya bisa membantu kami selain vaksin yang sudah kami dapati dengan adanya mutasi-mutasi virus, terutama tadi juga dikatakan bahwa Delta memang terjadi di hari belakangan ini. Saya rasa tidak ada salahnya kita selain prokes, vaksin, kita juga melindungi diri kita dengan meminum ivermectin sebagai profilaksis. Alhamdulillah, manajemen rumah sakit saya, 2 rumah sakit saya, dari level direktur sampai ke bawahnya semua menyetujui untuk dilakukan pemberian profilaksis dan terapi pada pasien-pasien kami. Demikian pengalaman dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih Dr. Hadianti untuk pemaparannya dan sharing-sharingnya. Terima kasih untuk informasinya juga. Dan selanjutnya saya akan persilakan kepada Dr. Firman untuk berbagi bersama kami dan ceritakan pengalaman Anda, Dok, mengenai penanganan pasien COVID-19 dengan menggunakan ivermectin. Dr. Firman, kami persilakan. Terima kasih. Jadi sebetulnya saya objin, bukan dokter internis ataupun paru ya. Di bulan Juni itu angka kematian dokternya mulai meningkat. Dan yang paling banyak meninggal itu kebetulan objin. Di saat itu muncul ivermectin. Saya coba pelajari ivermectin, saya bukan internis, bukan dokter paru. Katanya aman, walaupun dulu obat untuk hewan, tapi sudah pernah dipakai untuk manusia, untuk parasit pada liver blindness, juga untuk virus hepatitis E, katanya bisa menghambat replikasi virus hepatitis dan juga bisa menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 in vitro. Jadi katanya aman untuk manusia. Nah, aman untuk manusia, kepada siapa harus saya cobakan dulu? Saya cobakanlah ke diri saya dulu dan ke anak-anak saya, saudara. Saya kasih 1 per hari selama 5 hari. Dan ketika anak saya sakit, juga saya kasih ivermectin sejak hari pertama. Dengan gejala demam, badannya rasanya remuk katanya, badan nggak bisa diangkat, rasa mau jatuh. Itu hari keempat, itu sudah mulai membaik. Hari ketiga itu parunya GGO-nya positif, GO positif. Hari ke-6 parunya bersih. Hari ke-7 pulang. Jadi kelihatan ivermectin memperpendek hari rawatan, juga mengurangi keparahan. Dan juga pernah saya kasihkan kepada teman saya, kebetulan
pakai pacemaker lebih 20 tahun dan pakai stent jantung 8 biji. Dia isoman di rumah. Saya kasih ivermectin, hari ke-12 PCR-nya negatif. Dan sekarang juga pernah lagi saya kasihkan kepada mertua teman saya juga usia 82 tahun. Suaminya 82, istrinya 79. Suaminya dengan saturasi 89, istrinya 91, dan ada diabetesnya. Sekarang hari ke-6, dan kata dokter paru yang merawat, kondisinya stabil dan membaik. Dan banyak lagi teman-teman sebetulnya yang sudah saya kasihkan ivermectin, karena saya sudah pegang ivermectin sejak tanggal 8 Juni 2021. Nah, waktu itu dengan meningkatnya angka kematian dokter SPOG, saya juga SPOG, jadi saya bagian yang paling terancam. Saya cari jalan untuk melindungi diri saya dan keluarga. Muncul ivermectin, ya saya pelajari, saya yakin, saya coba ke diri saya dan keluarga, dan saya coba juga ke anak saya waktu sakit, dan tampaknya memang punya efek yang sangat bagus. Dan satu lagi, harganya murah. Harganya murah meriah, 7.000 satu tablet, 5 tablet waktu itu saya kasih, jadi 35.000 selesai. Dengan 5 tablet, dengan 35.000 dia bisa sembuh. Walaupun juga bukan sebagai obat tunggal waktu itu. Memang saya kasih juga oseltamivir, levofloxacin, azithromycin, dan isoprenosin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kesan saya terhadap ivermectin yang sudah dipakai untuk manusia sejak 10 tahun lalu sebetulnya, dan sudah dikatakan aman untuk manusia. Jadi kalau aman untuk manusia, kenapa tidak kita coba untuk COVID-19? Selagi obatnya aman. Paling-paling ya tidak ada efeknya kan. Nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya kita nggak pakai lagi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Obat ini rasanya aman karena kami makainya semua, tidak ada efek samping yang terasa, dan badan memang terasa lebih segar. Nah, kita sebagai dokter terpapar dari hari ke hari sudah lebih 1,5 tahun dengan COVID-19. Kita berada di daerah pandemi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pengalaman kami dengan ivermectin. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Firman, informatif sekali pemaparannya, dan kami ingin persilakan sekali lagi untuk audiens kami yang ingin ada pertanyaan, kami persilakan Anda untuk tulis saja pertanyaan Anda di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Dan selanjutnya saya akan persilakan Dr. Iwan untuk memberikan sharing pemaparannya dan juga mengenai ada berapa banyak pasien COVID-19 yang ditangani menggunakan ivermectin dan sejauh ini bagaimana dok hasilnya? Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Dr. Iwan Kusmandi. Saya sebagai seorang GP di Vaskes rawat jalan tingkat pertama. Ya, saya mulai menggunakan setelah saya baca jurnal beberapa literatur dari WHO dari itu. Ya, saya mulai menggunakan dari awal Juni 2021 dan tertarik terus terang aja dari beberapa yang saya baca. Dan saya mengumpulkan pasien sampai tanggal 23 Juli, pasien saya yang berobat ke rawat jalan, itu yang 38 positif dengan antigen atau PCR. Usia rentangnya perbandingan pasien usia laki dan wanita kebanyakan 60% dari 38 itu 60% adalah laki-laki. Ya, terus ada 2 kasus anak. Kalau 2 kasus anak di bawah usia 2 tahun dan 3 tahun. Dan rata-rata sebelum saya terangkan dulu, jadi
pasien ada beberapa informasi tentang, dia mengetahui informasi dari website apa dari Google, dia cari ada kontroversi ya dok. Nah, saya selalu kalau mau menerangkan mau menggunakan ivermectin ya pasien COVID dengan dasar antigen positif atau PCR, tapi saya lebih senang dengan pasien yang PCR hasilnya yang jelas positif. Nah, di situ saya terangkan dulu bahwa ini obat begini-gini, terutama obat parasit. Ya, kita harus inform consent juga dalam arti menerangkan gini-gini. Intinya dari step by step, dan terus terang saya treatment dari 38 pasien ya. Semua saya cuma gunakan 2 obat terus terang ya, ivermectin dengan vitamin D3. Yang lain simptomatis, kalau ada demam kasih paracetamol, batuk pilek beli aja obat OBH apa itu. Ya. Jadi kalau vitamin lagi saya cuma edukasi pola hidup sehat, makan yang bergizi, istirahat cukup. Kalau misalnya yang perokok berhenti, terus berjemur matahari jam 10 sampai jam 11 cuma 15 menit. Nah, ini saya ada satu kasus dari 38 itu 2 anak saya singkirkan karena saya tidak tahu dosis untuk anak dan tidak boleh untuk anak 2 dan 3 tahun, dan 2 lagi pasien menolak penggunaan ivermectin. Jadi yang ada satu kasus bagus yang saya rasakan, dia rawat jalan. Jadi seorang laki-laki 64 tahun, tidak ada riwayat komorbid, cuman riwayat perokok 30 tahun lebih dan 5 tahun sudah berhenti. Ya, dia datang tanggal 15 ya dengan keluhan ya biasa, ngilu-ngilu, remuk, meriang, terus penciuman sama perasa kok agak berkurang dok, tapi pendengaran normal, ada mual. Ya, terus dia membawa hasil PCR. PCR-nya dia lakukan tanggal 14 Juli dengan hasil positif dengan CT NGN-nya 23 dan PC NPGN-nya 25. Jadi CT-nya agak rendah ya, berarti infeksius. Nah, pada pemeriksaan itu sebelumnya saya tanya. Pertama saya lihat status sosial ekonomi dia menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Terus lingkungannya ternyata saya tanya, daerahnya kebetulan kelurahan kecamatan saya tahu itu zona merah di salah satu di Jakarta Timur. Ya, saya tanya lingkungan ada yang positif, ada dok. Satu RT ada, lain RT ada. Oke, jadi lingkungan bahwa dia ada lingkungan merah, zona banyak pasien yang COVID. Pada pemeriksaan itu ya temperatur dengan infrared temperatur 37,5, respirasi rate 22, berat badan dia 64 kilo ya. Pemeriksaan fisik secara di Vaskes tingkat pertama dengan klinik saya di tempat praktek, paru-parunya masih bersih ya, walaupun dia cerita sebelum itu pernah sampai di rumah pernah dia punya alat oximetri sampai saturasinya 82. Dia berobat pada saat ke saya cek saturasi 88. Pada saat itu saya sarankan, Bapak harus ke UGD. Enggak dok, saya nggak mau. Nah, aku di UGD nanti malah nggak diapa-apain, malah saya bisa cepat mati kata pasien. Karena kasus waktu itu bulan-bulan Juli pertengahan tuh, ya dia datang tanggal 15 bilang banyak yang ya maaf dilihat di TV segala macam. Oke, Bapak tidak menolak saran ke dokter, saya suruh tanda tangan. Dia menolak untuk dirujuk oleh saya. Dia mau tanda tangan. Ya, pada saat itu ya, terus dan oke Pak, kalau Bapak mau isolasi mandiri, saya kasih pertama edukasi. Isolasi mandiri Bapak minimal 14 hari di rumah, tidak boleh keluar. Nah, pola hidupnya tolong makan bergizi. Yang merokok udah berhenti dia katanya 5 tahun. Terus tolong berjemur tiap pagi. Nah, terus nanti saya rencana mau ngasih obat cuma 2 Pak. Apa dok? Ivermectin dengan vitamin D3. Karena saya baca di internet dulu ya ivermectin, yaitu saya mau coba karena beberapa yang saya baca ada perubahan, ada perbaikan. Terus vitamin D3 yang kita tahu bahwa itu adalah meningkatkan imunitas. Karena ini virus ini jelas kalau prinsipnya self-limiting disease dan tergantung daya tahan tubuh kita. Yang dari baca saya literatur, nah dia mau. Terus saya terangkan ivermectin adalah, kita harus tetap edukasi ke pasien. Bapak kalau emang setuju, saya terangkan dulu tentang penggunaan ivermectin. Ya, saya bilang saya cuma ngasih 5 hari Pak. Berat badan Bapak 65 kilo ya berarti saya kasih cuma 1,5 hari. Sama vitamin D3 10.000 pagi 5.000 unit, malam 5.000 unit, dan pola hidup berjemur, makan bergizi. Nah,
Dia setuju, dia mau tanda tangan. Saya selalu kalau pasien ivermectin selama tempat praktek, saya selalu minta inform konsen. Setelah saya terangkan, dia tanda tangan menyetujui pengobatan ivermectin setelah diterangkan dengan dokter secara jelas dan mendetail. Ya udah, dia tanda tangan, oke, saya treatment. Saya kasih ivermectin untuk 5 hari dengan dosis sehari sekali 1,5 tablet hanya pagi. Saya suruh minum sesudah makan. Terus vitamin D3 5.000, 2 kali 5.000 unit. Terus saya kasih nomor handphone, saya minta nomor handphone. Hari ketiga saya telepon. Saya terutama monitor kalau pasien saya berikan ivermectin, saya selalu komunikasi dengan pasien. Ya, dia cerita waktu sebelum sama dokter 88, setelah 1 hari minum itu naik saturasinya jadi 92. Bener Bu, sama istrinya kan, istrinya negatif. Bener, oke. Terus saya bilang hari ketiga, terus gimana? Badan udah seger, meriang berkurang. Nah, penciuman masih. Oke, hari ketiga, dok, alhamdulillah semua udah itu saturasi udah naik 94 sampai 96. Hari ketiga dengan penggunaan ivermectin. Hari kelima dia ngaku, berarti tanggal 15 berobat, tanggal 20 kemarin dia bilang, dok saya udah bagus saturasi 96. Nah, tapi terus terang dok, saya belum mau PCR. Dia ngomong, dok biayanya mahal. Ya oke. Saya bilang, Bapak antigen aja 10 hari setelah minum obat. Kan Bapak isolasi, ya enggak, saya habis isolasi saja. Isolasi mandiri 14 hari. Dia bilang, nanti saya rencana dia WA saya, dok saya tanggal 1 baru itu. Bapak gimana? Udah alhamdulillah dok, udah enak. Selama dia yang rendah sampai 88, terus 82, dia punya oksigen cuma ngaku 2 kali aja pakai di rumah. Dia dengan saya sarankan 4 liter sampai 5 liter per menit kalau sesak sekali. Ya alhamdulillah, dia ngeluhan itu, cuman sekarang permasalahannya 3 hari ini katanya penciuman sama perasaan lidah itu belum sembuh benar, tapi emang udah mulai rasa. Jadi pengalaman saya, dan nggak hanya ini aja, ini menarik kasusnya Pak. Kawan-kawan sejawat, saya sebagai dokter di Vaskes tingkat pertama, rawat jalan, dan ada beberapa pasien yang saya treatment, rata-rata hari kelima dan dia hari ke-8 atau ke-10 ngasih hasil antigen, semua negatif. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi dari 38, saya 34 sudah beri laporan 20 orang dari positif ke negatif, entah antigen dari positif, PCR positif. Setelah hari ke-8, hari ke-10 dia cek lagi, tergantung kos ya, dia kalau punya duit berapa, antigen aja, karena kita tahu PCR itu agak mahal. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kesimpulan itu bahwa sekarang saya pakai dengan untuk semua pasien kalau yang datang itu, tapi saya edukasi dulu, mau nggak? Kalau mau, ya kita sebagai dokter ujung tombak, apalagi dirawat jalan, yang mencegah supaya nggak banyak rujukan ke rumah sakit. Kalau saya terus terang, kalau memberikan pasien itu, saya lihat klinis, ini gejalanya ringan. Kalau sedang sampai berat, biasanya saya kirim. Tapi ada kasus ini berani, pasien menolak karena dia saturasi 88 pada saat saya periksa, sebelum cerita pernah 82. Itu aja pengalaman saya dan ada respon. Sekarang tadi pasien WA, dok saya minta maaf tanggal 1 saya baru mau cek antigen atau PCR karena terus terang belum punya duit dok. Nah, ya udah. Jadi pengalaman pribadi, tadi pasien barusan WA dan pasien-pasien yang lain juga selalu. Jadi gini, untuk rekan sejawat, kita sebaiknya kalau pemberian edukasi dulu pasien, jelaskan gimana isoman, terus gimana tentang obat ivermectin. Nah, terus kita jangan lupa inform konsen untuk persetujuan pemberian obat itu, karena di website yang lain juga ada kontra, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Antara dokter pun juga banyak ada bertentangan. Tapi pengalaman pribadi saya, jadi saya udah ngobatin 38 dikurangi 4 yang tidak, 2 anak-anak dan 2 yang menolak. Ya rata-rata udah yang laporan itu udah 50 hampir 60% hasilnya negatif. Itu aja mungkin yang bisa kita share pengalaman. Jadi pertama juga kita lihat sosial ekonomi pasien. Kalau dia menengah ke bawah ya kan itu dengan obat 2 aja mungkin biayanya cuman, waktu itu pernah saya tanya di tempat apotek, berapa tuh ivermectin untuk 5 hari dengan vitamin D3 untuk 10 hari? Enggak sampai 200 dok. Nah, ya udah. Jadi kita juga, saya sebagai dokter suka mikirkan cost and benefit. Tapi alhamdulillah hampir 60% pasien yang telah saya obati dengan hari ke-8 atau ke-10
antigen PCR jadi dari positif ke negatif. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk bahwa jadi prinsipnya kalau saya terangkan ke pasien bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali dua, tua atau maut, nggak ada obatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Iwan untuk pemaparan dan juga sharingnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan untuk audiens kami yang ingin bertanya kepada Dr. Firman ataupun Dr. Iwan dan Dr. Putu ataupun Dr. Hadianti, kami persilakan Anda untuk menulis pertanyaannya langsung di kolom chat atau di kolom Q&A. Baik, dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari audiens. Yang pertama ini dari Bapak Lukas untuk Dr. Hadianti, dan pertanyaannya, Dr. Hadianti, apakah untuk pencegahan dapat diberikan 0,2 hingga 0,4 mg per kilogram setiap bulan bagi orang-orang yang sehat maupun yang ada komorbid? Dr. Hadianti, kami persilakan. Terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Kami berdasarkan pengalaman dan panduan yang kami pakai, itu saya juga memakai panduan dari FLCCC. Untuk profilaksis, kita berikan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan 1 kali pemberian. Untuk pada hari pertama, hari ketiga, kemudian hari ke-17 ya, 2 minggu berikutnya, dan 2 minggu berikutnya, hari ke-17 dan hari ke-31. Itu kalau berdasarkan panduan FLCCC. Tapi ada juga panduan yang mengatakan untuk yang mempunyai resiko tinggi, kita bisa memakai dosis tadi dan diberikan dan kita minum setiap 1 minggu sekali, atau kalau yang zona bekerjanya itu misalkan di resikonya ringan sedang, kita bisa 1 kali dengan dosis tadi 1 kali setiap 2 minggu. Dan kebetulan kami sedang melakukan juga trial gitu, tapi belum sedang diajukan, dan sudah memberikan dosis profilaksis ini kepada nakes dan teman-teman yang memang bersedia untuk minum profilaksis ini, karena dosis profilaksis ini masuk akal, di mana dikatakan bahwa ivermectin ini dapat bertahan di dalam darah itu hampir selama 17 hari. Jadi masuk akal kalau kita minum dia sebagai profilak minimal itu 2 minggu sekali. Pengalaman saya minum sejak bulan Maret, saya minum, suami dan anak dan semua keluarga saya, dan apabila kami ada riwayat kontak erat juga langsung minum juga, karena nggak ada semua upaya sudah kami lakukan, ya ini adalah salah satu upaya juga. Begitu Mbak Melia. Baik, terima kasih Dr. Hadianti. Dan selanjutnya masih untuk Dr. Hadianti, dan pertanyaan ini dari Dr. Arianto. Dan pertanyaannya, Dok, menurut Dr. Hadianti, seberapa besar manfaat ivermectin dalam pengobatan COVID-19? Berapa persen keberhasilannya? Dr. Hadianti. Memang kita belum melakukan penelitian ya, dari tadi penjelasan Dr. Corey. Yang pengalaman saya sendiri ya, ini yang saya lakukan pada COVID berat, itu ada beberapa pasien saya berikan, saya data kemarin itu dari 20 pasien, dari 14 pasien di 3 bulan terakhir ini, itu yang COVID berat dengan perawatan ICU itu 3 orang meninggal. Jadi dari 11, 8 orang selamat, alhamdulillah 3 orang meninggal. Nah, untuk COVID ringan itu banyak sekali pengalaman saya, terutama tentunya kepada sejawat-sejawat ya, baik itu yang menderita COVID, untuk perbaikannya itu cepat. Hari ke-5, 7 sampai ke-7 itu dia sudah perbaikan, walaupun memang di waktu di PCR ulang masih positif. Tapi kan kita punya warning gitu ya, hari ke-7 sampai 10 kita warning, itu adalah hari perburukan COVID biasanya.
Nah, kalau kita berikan ivermectin nih pada derajat ringan sedang, itu bisa melewati ini dengan baik. Gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman itu kalau untuk datanya belum sempat saya lakukan, hanya pada COVID berat seperti itu pengalaman saya. Terima kasih Dr. Hadianti, dan selanjutnya masih untuk Dr. Hadianti, dan pertanyaannya ini dari Ibu Susan Elisa Tazar. Apakah ivermectin aman untuk pasien dengan autoimmune disorder atau Sjögren's syndrome? Nah, berdasarkan pengalaman tadi, ada salah satu pasien saya, pasien kami ya, ini kan kerja sama tim ya. COVID ini adalah kerja sama tim, tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Makin banyak kepala, makin banyak mata yang makin banyak kepala yang memikirkan dan mata yang melihat. Salah satu pasien kami tadi adalah menderita Sjögren's syndrome dan juga obesitas. Alhamdulillah kondisinya yang tadinya berat malah perbaikan dengan pemberian ivermectin 3 hari sudah bisa kita lihat perbaikannya, dan dituntaskan sampai 5 hari karena sudah perbaikan kami stop, karena pada yang COVID berat itu bisa saja diberikan sampai perbaikan gitu, karena rata-rata perbaikan hari ke-5 hari ke-7, jadi ivermectin bisa kami stop. Alhamdulillah ada pengalaman itu tadi salah satunya. Terima kasih Dok, dan selanjutnya masih untuk Dr. Hadianti, dan pertanyaannya ini dari Ibu Farah Prashanti. Ingin menanyakan mengenai protokol pemberian ivermectin. Dari pemaparan kasus, ada yang 3 kali 5 tab selama 12 hari, atau 1 kali 3 tab selama 5 hari, atau 1 kali 2 tab selama 5 hari. Dr. Hadianti. Jadi yang kasus pertama tadi itu kami memakai panduan dari FMS Guideline. Waktu itu kami tidak punya panduan apa yang bisa kami pegang gitu ya untuk melakukan terapi. Kebetulan ada panduan dari Agiera dan Chang, dan apa namanya di situ diberikan pada COVID berat dan kritis itu sesuai dengan berat badan, bisa sampai 1,2 mg per kilogram berat badan dibagi 3 dosis. Jadi pasien tadi 3 kali 5 tablet kami berikan dan sampai 12 hari. Karena pada tabel yang dibuat oleh penelitian Agiera dan Chang tadi, hal itu memungkinkan. Kemudian karena kita ketemu dengan FLCCC ini, kita juga mencoba memakai dosis-dosis tadi yang sudah kita berikan. Ternyata pada dosis sesuai dengan FLCCC itu kita pakai 0,4 sampai 0,6 satu kali pemberian, di situ diberikan selama 5 hari. Itu pun kita lakukan dan ternyata hasilnya sama baiknya. Tadi juga penjelasan Dr. Kori kan jelas ya, bahkan dosis single dose saja cukup untuk memberikan perbaikan. Tapi beliau tadi menjelaskan memang sebaiknya berdasarkan berat badan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Hadianti, dan juga kepada Dr. Firman, Dr. Iwan, dan Dr. Putu. Terima kasih banyak untuk pemaparan dan juga jawabannya informatif sekali. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk Dr. Hadianti, Dr. Firman, Dr. Iwan, dan Dr. Putu untuk menyalakan kameranya. Dan nanti organizers kami akan melakukan screenshot untuk kepada screen ini. Baik, saya akan countdown ya. 3, 2, 1. Baik, dan sekali lagi kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak semuanya. Thank you so much for the insights, Dr. Hadianti, Dr. Firman, Dr. Iwan, dan Dr. Putu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, ivermectin tentu menunjukkan potensi yang sangat besar sebagai obat untuk melawan COVID-19 di Indonesia, dan populer digunakan sebab aman dan juga murah. Tingkat efikasi atau kemanjuran ivermectin ini tidak bisa diabaikan lagi dan akan menjadi suatu kelalaian jika hasil dan juga fakta yang ada di depan mata kita abaikan. Dan berakhir sudah webinar World Ivermectin Day hari ini. Saya Amelia Yahya dan mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber, speaker kami luar biasa, informatif sekali, dan juga kepada peserta dan juga semua rekan-rekan media. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga tentunya kepada seluruh pihak yang terkait dalam acara ini.
Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan juga bagi Indonesia. Mari kita bersama berjuang dalam melawan dan mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adel.